Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin. La tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad sahibi syari'atil gharra wal mahajjatil bayda wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang kami cintai, kami muliakan dan kami mengharapkan keberkahannya. Para alim ulama, para kiai, para asatizah, para habaib yang hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Sahabat kami, guru kita bersama, Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i Al-Karim Ibnul Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut Nabi Yusuf alaihi salam, beliau menyebutnya dengan Al-Karim, Ibnul Karim karena Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi Nabi Yusuf alaihi salam putra dari Nabi Yakub putra dari Emang dari jam berapa sih duduknya? Dari jam berapa duduknya? Al-Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi. Yang muslim mana yang muslim? Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi. Hari ini kita semua berada di masjid yang namanya ismun ala musamma. Nama sesuai dengan yang dinamakan. Ada orang namanya Jamil, artinya ganteng tapi orangnya jelek. Itu namanya isim ala ghairi musamma. Nama gak sesuai dengan yang namanya Jamilah. Kalau gak cantik berarti itu doa dan harapan. Masjid Al-Barakah ini yang dirintis, yang didirikan oleh seorang ulama yang penuh dengan keberkahan, kakek dari Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jadi izinkan saya memanggil beliau Al-Karim, Ibnul Karim karena beliau mewarisi semua kemuliaan-kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan tersebut. Yang kami cintai, yang kami muliakan begitu banyak para alim ulama, para kiai yang saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu, tetapi saya dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Begitu juga dengan para habaib yang begitu banyak. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau berbicara banyak. Saya sudah dan kita semua sudah banyak mendapatkan dari yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita. Saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, saya masih kecil dan tidak ada
Boleh saya dianggap saya berlebihan. Tidak ada orang Betawi, tidak ada orang Jakarta yang punya radio pada saat itu kecuali jangan salahkan saya kalau saya mengatakan, kalau Al-Abdul Fakir mengatakan Kiai Haji Abdullah Syafi'i mujaddid fi dakwah. Beliau yang melakukan tajdid di dalam dakwah. Nggak ada orang yang kupingnya nggak bener aja tahu ada radio namanya Radio Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan pahala dan keberkahannya menjadi hadiah yang sangat indah bagi beliau di alam barzakh. Kemudian Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kalau tadi Habib Husin bin Hamid Al-Attas mengingatkan bagaimana Kiai Haji Abdullah Syafi'i dari mimbar ini banyak orang taubat, banyak orang nangis karena mendengarkan uraian beliau, dan beliau memang salah satu dari lisanus sidqin yang beliau sampaikan itu masuk ke hati. Kalau beliau menjelaskan wailun, ketika beliau menjelaskan tentang wail, apa itu wail? Beliau menjelaskan dengan begitu masuk ke pikiran dan ke hati. Kiai Haji Abdullah Syafi'i fi'atun lam talid siwahal ma'ali wal ma'ali qalilatul awladi. Kiai Haji Abdullah Syafi'i adalah sosok yang sulit sekali bisa lahir sosok seperti beliau, karena memang yang namanya keagungan dan kemuliaan tidak bisa banyak mencetak orang-orang yang agung dan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdul Rashid mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Masjid Al-Barkah usianya udah berapa ya Masjid Al-Barkah? Berapa yang udah? Bu, berapa Bu? Ibu kalau tahu dapat hadiah sepeda. Masih mau nggak sepeda? Udah nggak mau? Masjid Al-Barkah ini dari tahun 1933. Saya ingin berpesan kepada diri saya, kepada semua yang hadir, dan ini selalu saya pesankan kepada keluarga saya, kepada anak saya, jangan pernah lupa, jangan pernah lalai. Ada satu wilayah di belahan dunia bagian barat, namanya Andalusia. Namanya sekarang Spanyol, Portugal. Di sana Islam pernah jaya, umat Islam pernah jaya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di sana ada masjid namanya Masjid Cordova, Qurtubah. Kam min alimin, kam min faqihin, kam min waliyin, kam min sufiyin, kam min a'lamil ummah nahalu al-ulum al-syar'iyyah, al-ulum al-kathira. Walakin Masjid Cordova, berapa ulama yang ngaji di sana? Masjid Cordova, Qurtubah, Imam Qurtubi. Siapa yang gak kenal dengan Imam Qurtubi? Limithli hadha yadhubul qalbu an kamadin in kana fil qalbi islamun wa imanu. Siapa yang datang ke sana melihat peninggalan para ulama-ulama besar, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Hazm, ulama-ulama besar. Siapa yang datang ke sana akan meneteskan air mata, karena sudah tidak ada lagi. Jangan pernah menganggap yang sekarang kita berada di sini ini gak bisa hilang. Kenapa Cordova ilmuannya banyak, ulamanya banyak? Kenapa terjadi? Kenapa hilang? Ini nanti poin yang terakhir. Adu domba. Cinta kepada kedudukan.
Yang poin yang ketiga, saya pernah pergi ke Mesir dalam acara undangan Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Dalam salah satu konferensi, saya waktu itu mendampingi Ketua Umum MUI, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Selesai acara resmi dibuka, kami diundang oleh Dai internasional Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Para ulama diundang di majelis beliau, kemudian Al-Fakir datang, saya datang. Kemudian begitu sudah sampai di lokasi tersebut, ternyata banyak ulama-ulama dari banyak belahan dunia. Ada dari Maroko, ada dari Chechnya, ada dari Sudan, ada dari Mesir sendiri, ada dari Syria, ada dari Libanon, ada dari macam-macam. Kemudian ketika Syekh Usama Al-Azhari yang sekarang sebagai Menteri Wakaf Mesir datang, dan Habib Ali Jufri, tanda akan dimulainya majelis. Ketika sudah dimulai majelis, kemudian Syekh Usama Al-Azhari, ulama muda dari Mesir yang sekarang menjadi Menteri Wakaf, beliau menyampaikan, kami memiliki tradisi di Mesir. Jika ada ulama datang dari luar negara Mesir, kami dudukkan di tempat duduk kami mengajar, dan kami persilahkan ulama tersebut menyampaikan ilmu-ilmu yang biasa dia sampaikan di kampung halamannya, di negerinya. Gak ada yang mau, karena wibawa dan karena sangat menghargai para ulama, terutama Syekh Usama dan Habib Ali Jufri. Kemudian Syekh Usama mengatakan, kemudian di antara kebiasaan kami ketika banyak ulama-ulama datang dari luar Mesir, kami meminta untuk membagi sanad, membagi tukaran sanad. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Ketika ditanya, yang dari Sudan menyampaikan sanadnya, yang dari Maroko menyampaikan sanadnya, yang dari Chechnya Shishan menyampaikan sanadnya, yang menyedihkan dari Palestina. Dari Palestina, ketua para hakim Palestina, beliau hadir di situ dan beliau menyampaikan, tradisi ini sudah hilang dari kami. Tidak ada lagi tradisi. Jadi negara kalau dijajah, yang dijajah bukan hanya fisiknya, tapi yang dijajah budayanya, keilmuannya. Kita bersyukur. Dan saya menyampaikan waktu itu, kami bersyukur dari Indonesia, kami punya sanad dari ulama-ulama kami. Ulama-ulama kami dari Al-Jakartawi, Al-Batawi, kemudian Al-Semarani, Al-Surabayai, Al-Fadani, sampai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai Sulawesi, sampai ke timur Indonesia. Dan kami juga masih tersambung dengan ulama-ulama dari Hadramaut, dari Yaman, dari Mesir, dari Syria, dari banyak tempat. Yang menyedihkan, ternyata dari Palestina sudah tidak ada lagi. Mari kita jaga yang telah dirintis oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang dilanjutkan oleh putra beliau, dan sekarang dilanjutkan oleh cucu beliau. Mari kita jaga masjid ini, majlis ini. Kita jaga, kita ajak anak-anak kita, tetangga kita, kerabat kita untuk memakmurkan masjid ini, majelis ini. Begitu juga perguruan Islam Asy-Syafi'iyah, kemudian Ar-Rasyidiyah. Semua itu menandakan bahwa Indonesia insya Allah masih dalam keadaan baik. Insya Allah masih ditatap oleh rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Andalus itu hilang. Andalus, kalau ibu dan bapak sekarang pergi ke Spanyol, gak ada. Saya sampai tanya, mana kuburan para ulama-ulama besar? Kami ingin ziarah, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Semua itu bisa terjadi. Ulamanya banyak, tokohnya banyak, tapi ada yang mengadu domba, ada yang memfitnah. Kalau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat kaum Muhajirin dan Ansor sudah bersatu,
di saat penduduk Madinah yang berasal dari dua suku, dari Aus dan Khazraj, sudah bersatu. Tiba-tiba ada orang Yahudi yang gak senang dengan persatuan. Sekarang ada gak yang tidak senang persatuan antara habaib dengan bukan habaib? Jangan-jangan orang lagi susah nasibnya disuruh ngurusin. Waktu kaum Ansar sudah bersatu, Aus dan Khazraj, ada seorang Yahudi melihat Aus dan Khazraj yang ayah mereka, kakek mereka perang, berantem terus, dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Yang Yahudi nggak senang. Yahudi itu namanya Syas bin Qais al-Yahudi. Orang lagi adem, lagi apa? Lagi tenang, lagi harmonis. Datang deh, kamu kan dari suku Aus kan? Dulu kakek kamu yang dibunuh sama suku Khazraj. Dibawain puisi-puisi pembunuhan. Datang lagi sama yang satu, kamu dari Khazraj ya? Kakek kamu dulu yang nomor sekian tuh dibunuh sama suku Aus. Terjadilah. Sudah ngambil sendal, sudah mau pukul-pukulan, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan, aku masih ada di hadapanmu. Kenapa terjadi an-na'arat jahiliyah? Da'uha fa innaha muntinah. Ini adalah kefanatikan jahiliyah, baunya busuk. Buang itu semua. Hari-hari ini ada yang tidak senang Indonesia penuh dengan kedamaian. Indonesia penuh dengan persaudaraan. Ada yang dengan satu dan dua cara ingin memecah belah umat Islam, ingin memecah belah Indonesia dari majelis yang penuh dengan keberkahan ini, yang dirintis oleh seorang Al-Ghayur, Al-Alim Al-Ghayur, wa ibnuhu Al-Alim Al-Ghayur, wa hafiduhu Al-Alim Al-Ghayur. Dari majelis yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kita semua menjadi saksi. Beliau adalah seorang yang sangat penuh dengan cemburu terhadap ajaran Islam, cemburu dengan umat Islam. Begitu juga almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dan begitu juga putra beliau. Mudah-mudahan kita semuanya menjaga semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Dan Kiai Haji Abdullah Syafi'i adalah seorang yang saya pernah sampaikan di satu majelis. Beliau yang berguru dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Ketika bertanya, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang kalau ngasih penjelasan gak pernah ruwet-ruwet, gak berfilsafat, gak, yang dijelaskan itu yang mudah untuk bisa difahami. Dalam informasi yang saya dapat dari beberapa guru saya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i pernah bertanya kepada Habib Ali Kuitang, Habib, saya minta penjelasan. Minta penjelasan tentang bagaimana manusia itu kalau nggak tahu, dia akan bermusuhan dengan yang dia tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu sesuatu, Anda akan bermusuhan dengan sesuatu itu. Kemudian kata Habib Ali Kuitang, nanti saya jelasin. Jadi manusia itu akan menjadi aduun lima jahilah. Dia akan menjadi musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui. Kemudian kata Habib Ali, nanti saya jelasin. Kemudian waktu itu ada acara di daerah Jakarta Selatan, mau naik, zaman dahulu tuh kan naiknya Delman ya, Delman. Zaman dahulu naiknya Delman, panggil tukang Delman. Mau ada acara ke Jakarta Selatan dari Kuitang, ditanya tukang Delmannya. Dari Kuitang ke daerah Tebet atau ke Jakarta Selatan tuh berapa? Kata si tukang Delman itu 10 perak, zaman dahulu nyebutnya perak. 10 perak. Kata Habib Ali Kuitang, saya tambahin 5 perak. Jadi 15 perak, mau nggak? Mau. Udah ngangkat habaib, ngangkat kiai kan berkah tuh. Ditambahin lagi. Saya tambahin 5 perak. Kata tukang delmannya, saya mau. Tapi kata Habib Ali Kuitang, syaratnya satu. Nggak usah pakai suara. Nggak usah pakai suara apa?
Ini ngebayangin dapat tambahan 5 perak zaman itu kan senang banget. Jalan. Udah naik nih Habib Ali, Kiai Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan saya dan kita mendapatkan keberkahan beliau-beliau tersebut. Jalan. Ini si kusirnya tuh Beb, gak apa-apa gak ditambahin Beb. Kata Habib Ali Kuitang, Abdullah Syafi'i, kenapa dia gak bisa? Kenapa? Karena kebiasaannya. Karena kalau kebiasaan di stop bisa nggak? Padahal mau dikasih duit, nggak bisa. Gara-gara apa? Manusia itu akan menjadi musuh terhadap kebiasaannya. Kalau biasanya mau dikasih duit nggak bisa. Mudah-mudahan kita memiliki kebiasaan yang baik sehingga kita nggak akan meninggalkan karena sudah menjadi kebiasaan yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan untuk keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dan seluruh keluarga besar, seluruh murid-muridnya. Dan mudah-mudahan Indonesia selalu diberkahi, Indonesia selalu dijaga. Dan saya dapat bocoran paling banyak katanya di surga orang Indonesia. Dari orang Indonesia paling banyak orang Jakarta. Kenapa? Orang Jakarta, orang Betawi kalau punya duit pengennya haji, pengennya bikin maulid. Ada lagi yang kita nggak mau sebut. Mudah-mudahan nggak salah bocoran yang saya dapat, karena orang Indonesia paling cinta dengan Rasulullah, paling cinta dengan semua yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunin dosa-dosa kita, kita bisa meneladani para guru-guru kita, para ulama kita, dan yang paling kita harapkan hidup kita bisa tutup dengan mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Banyak kurangnya dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.